izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara virtual. Dan sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Engkau Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada saat ini merendahkan hati dan pikiran kami ya Bapa, tunduk dalam hadirat-Mu untuk mau menerima berkat-Mu yaitu kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah Engkau melalui firman-Mu ini agar supaya iman kami disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Markus pasal ke-10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Masih dalam tema yang sama, yaitu Allah itu baik. Karena saya percaya bahwa memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang memang sangat baik dan amat baik dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Kalau kita melihat di dalam cerita Markus pasal yang 10 ayat yang 17 sampai ayat yang ke-22, di sana ada seorang muda yang kaya. Ya, ada seorang muda yang kaya, ya, yang mengaku bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang dia pikir hal yang berkenan kepada Tuhan atau hal-hal mengenai kebenaran yang sudah dilakukan. Dan dia berpikir bahwa dengan apa yang dilakukan itu sudah menjamin dia untuk bisa mendapatkan yang namanya hidup yang kekal. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada satu saat dia datang menemui akan Yesus. Pada ayat yang ke-17 kita melihat bahwa dia mengklaim bahwa Yesus itu adalah guru yang baik. Jadi klaim dari orang yang kaya ini bahwa Yesus itu guru yang baik. Pada ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana seorang ini mengetahui bahwa guru atau Yesus itu adalah baik. Dari mana dia mengetahuinya? Kemungkinan dari berita yang dia dengar, ya,
secara oral dari orang lain ke orang lain sampai kepada telinganya, dan dia mendengarkan hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin dia mendengarkan akan setiap perbuatan ajaib atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ya, di dalamnya bahwa tentu ada satu unsur kebaikan yang dilakukan oleh Yesus di saat dia menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menolong orang-orang yang lain. Di mana yang dilakukan oleh Yesus adalah mempunyai satu unsur kebaikan yang sangat luar biasa. Kemungkinan di sanalah orang ini mengetahui bahwa Yesus itu baik. Karena dia melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus, sehingga dia mengklaim bahwa Yesus itu baik. Dia berkata, guru yang baik, panggilan yang tidak biasanya. Ya, oleh orang Yahudi memanggil Yesus. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah dia berkata bahwa Yesus itu guru yang baik, ada satu pertanyaan yang kembali diajukan kepada Yesus. Dia berkata seperti masih pada ayat yang ke-17. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ternyata dia datang mau berjumpa dengan Yesus dan berkata, Yesus yang baik. Ada satu pertanyaan yang luar biasa. Dia berkata, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di saat dia menyampaikan satu pertanyaan tersebut, pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-18, kembali Yesus bertanya, ya, mengapa kau katakan aku baik? Ya, karena pertanyaan yang tidak biasanya. Yesus kembali bertanya, mengapa engkau katakan aku baik? Kemudian Yesus melanjutkan dengan kalimat, tak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi setelah Yesus membalikan akan pertanyaannya, dia berkata bahwa tak ada seorang pun yang baik selain Allah saja. Yesus berkata demikian, hanya Allah yang baik. Hanya Allah yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus berkata demikian, ya, bahwa hanya Allah yang baik, pada ayat yang ke-19 kembali Yesus melanjutkannya, ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Yesus berkata demikian, untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh hidup yang kekal, lakukanlah hal-hal tersebut. Jadi Yesus memberitahukan kepada dia, lakukanlah hal yang demikian. Jangan membunuh, jangan berzinah dan seterusnya, ya. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, orang itu berkata kepada Yesus pada ayat yang ke-20, lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi apa yang diinformasikan oleh Yesus kepada orang ini, dia berkata bahwa semuanya dia telah menurutinya. Artinya bahwa semuanya telah ia lakukan, telah ia kerjakan dalam kehidupan dia secara pribadi. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada dia, Yesus berkata jangan membunuh, dia sudah melakukannya. Jangan berzinah, dia sudah melakukannya. Jangan mencuri, dia juga melakukannya, tidak melakukannya. Artinya bahwa apa yang diperkatakan oleh Yesus jangan membunuh, dia sudah melakukannya. Dia tidak pembunuh. Jangan berzinah, dia tidak melakukan zina. Jangan mencuri, dia tidak mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta, dia melakukannya. Dia tidak berdusta. Ya. Jangan mengurangi hak orang-orang lain, dia melakukannya. Dia tidak mengebiri akan orang lain. Ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Orang ini melakukannya.
Dengan satu kebanggaan dia berpikir bahwa hal itu akan membawa dia akan memperoleh hidup yang kekal. Salahnya di mana Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus? Dia berkata, guru semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Berarti kita bisa membuat satu kesimpulan, orang muda yang kaya ini adalah orang yang baik. Karena dia sudah melakukan apa yang diperkatakan oleh Yesus kepada dia. Berarti dia adalah orang yang baik. Kembali lagi kita mau berkata bahwa Allah itu adalah baik. Tetapi apakah kebaikan yang dilakukan oleh orang muda yang kaya ini akan menjamin dia akan memperoleh hidup yang kekal? Kebaikan dilakukan oleh orang muda yang kaya ini belum tentu menjamin dia memperoleh hidup yang kekal. Kita maju pada ayat yang ke-21 berkata seperti ini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya. Ada satu makna yang luar biasa yang tersirat di dalam ayat 21. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Menaruh kasih kepadanya. Ya, Yesus melihat dia dan menaruh kasih. Dalam artian bahwa Yesus mau melihat bahwa masih ada satu yang kurang dalam kehidupan dia. Masih ada satu yang kurang yang belum dia lakukan. Kemudian Yesus melanjutkan akan perkataannya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus melihat kepada orang muda yang kaya itu. Dengan penuh kasih dia memandangnya dan berkata, pergi jual semua yang kau miliki, ya, bagikanlah itu kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Suatu pertanyaan di luar dugaan dari orang muda yang kaya ini yang diberikan oleh Yesus kepada dia. Karena dia pada ayat yang sebelumnya berkata bahwa semua yang diinformasikan oleh Yesus kepada dia sudah melakukannya. Tetapi Yesus berkata masih ada satu. Jual semua harta dan bagikan kepada orang dan ikutlah Yesus. Apa maksud Yesus? Jual semua harta. Bapak Ibu di sini firman Tuhan tidak menuntut kalau kita mau ikut Yesus kita menjual harta kita semua dan ikut Yesus, tidak seperti itu. Hanya berlaku pada orang muda yang kaya ini. Yesus mau melihat suatu ketulusan orang muda yang kaya ini mau mengikut dia. Apakah dia mau berkorban dan mau mengikuti Yesus? Dia adalah orang yang kaya, tentunya kecewa mendengar perkataan seperti itu. Kok disuruh jual dan ikut dia? Pertanyaannya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ingin selamat, ingin mendapatkan hidup yang kekal, dan Yesus berkata, kalau kamu ingin hidup yang kekal, pulang jual harta dan berikan kepada orang-orang yang miskin. Artinya kita harus berbagi dan ikutlah aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, mana yang lebih berharga, keselamatan atau harta materi? Kedua-duanya berharga. Tetapi kalau Anda kata kita ingin mendapatkan keselamatan, yang namanya hidup yang kekal, yang sudah berada di depan mata kita. Dan pada saat itu keselamatan berada di depan mata dari orang yang miskin, orang yang kaya ini. Tetapi di saat itu berkata jual dan berikan pada orang yang miskin, sangat berat dia untuk melakukannya. Pada ayat yang ke-22 berkata, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tidak rela untuk mau menjual hartanya dan mengikut Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa harta dari orang ini banyak. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita mengalami hal yang seperti ini, ya, masih bisakah kita berkata bahwa Allah itu baik? Dia baru berkata bahwa guru itu baik, ya. Dan Yesus berkata hanya Allah yang baik.
Sedangkan Yesus adalah Allah dalam pribadi anak manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita akan berkata bahwa Allah itu baik, tetapi Allah meminta kepada kita untuk melakukan hal yang sulit. Yang diminta oleh Yesus adalah hal yang sulit bagi orang yang kaya ini. Dan bagaimana dalam kehidupan kita mau berkata bahwa Allah itu baik, tapi Allah meminta hal yang sulit dalam kehidupan kita? Masihkah kita mau berkata bahwa Allah itu baik? Kita sudah melakukan banyak kebaikan, tetapi di dalam kehidupan kita masih mempunyai satu pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan, yang belum diberikan oleh Tuhan. Kita masih sedang mengumpulkannya. Dengan pergumulan tersebut kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kita mengalami yang namanya kekecewaan. Ya. Setelah kita mengalami hal demikian, masihkah kita mau berkata bahwa Allah itu baik? Bisa kita merasa bahwa kita memerlukan sesuatu pada saat ini, tapi Allah tidak memberikannya. Masihkah kita mau berkata bahwa Allah itu baik? Seperti orang muda yang kaya ini, masihkah dia sanggup berkata bahwa Allah itu baik? Setelah Allah berkata, jual semua hartamu dan ikutlah aku. Betapa tegahnya Yesus berkata demikian. Secara manusia mungkin akan berkata Yesus itu tidak baik, maka membuat umatnya sengsara. Yesus mau melihat ketulusan hati kita untuk mengikut Dia. Maukah kita berkorban untuk Dia? Mau kita berkorban dan ikut Yesus dengan tulus hati? Itu yang diinginkan Yesus dalam kehidupan kita. Berkorban, ikut Dia dengan tulus hati. Dan saya mau berkata, ya, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini, Yesus itu tetap baik. Yesus itu tetap baik. Jadi kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, banyak contoh dicatat oleh kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan mengalami hal yang tidak mengenakan, tetapi mereka tetap berkata, Yesus itu baik. Ayub mengalami hal yang tidak mengenakan, dia berkata, Yesus itu Allah itu baik. Kita melihat Asaf mengalami hal yang tidak mengenakan, tetapi dia tetap berkata Allah itu baik. Saya akan membawa kita melihat di dalam Mazmur pasal yang 73 ayatnya yang pertama. Mazmur 73, saya akan mengakhiri dengan Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Berkata demikian, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau kita membaca Mazmur 73, itu luar biasa Bapak Ibu. Kita akan melihat ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi seolah hidup mereka diberkati. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, tapi seolah hidup mereka tidak diberkati. Itu yang dialami oleh Asaf pada saat itu. Tapi Asaf tetap mampu berkata bahwa Allah itu baik. Asaf memberikan satu pujian kepada Allah. Mazmur 73 ayat yang pertama. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bagi mereka yang tulus hatinya, apakah hati kita tulus mengiringkan Tuhan? Dan bagi mereka yang bersih hatinya, apakah hati kita bersih mengikut akan Tuhan? Kalau kita ingin merasakan kebaikan Tuhan, miliki hati yang tulus dan hati yang bersih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi firman-Mu sudah tersampaikan. Dan sekiranya firman yang sudah didengarkan oleh jemaat-Mu yang berada di rumah maupun orang-orang yang lain,
Kiranya firman ini memberikan kekuatan iman, firman ini memberikan kesegaran iman, firman ini memberikan kesemangatan bagi mereka, agar supaya mereka benar-benar memperkatakan bahwa Allah itu baik. Hal apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka, sekiranya mereka tetap berkata, Allah itu baik. Dan pada saat ini hamba percaya, jemaatmu maupun siapa saja sudah mendengarkan, sudah diberkati dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami yang hidup, dan pada saat ini hamba-Mu datang kepadamu dan mau berkata, kiranya dengan cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pernyataan dari kuasa Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan akan setiap umat-umatnya, mulai daripada saat ini hingga sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati pergumulan dan kehidupan dari setiap jemaat yang ada dan pendengar yang ada. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.